Hidup yang putus asa tak berarti,
Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus kami datang pada pagi hari ini mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami boleh ada dengan tubuh yang sehat, kami boleh ada sampai pada saat ini. Sebentar lagi berita firman-Mu akan disampaikan untuk jemaat bakti yang berbakti di Kebon Jati, yang berbakti di Karawaci dan berbakti Babakan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu, supaya firman yang diberitakan sebentar dapat kami mengerti, kami tampung di dalam hati kami untuk kami lakukan dan menjadi pembimbing kami untuk menjalani hidup yang akan kami jalani pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, sekali lagi dalam nama Yesus Kristus kami mau beritakan firman-Mu Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, baik yang berbakti di Babakan maupun di gereja Karawaci dan di Kebon Jati, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang perintah Yesus. Ada dua pelayanan yang diperintahkan oleh Yesus bagi jemaat Tuhan. Pelayanan yang pertama adalah perjamuan Tuhan untuk memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Kemudian pelayanan yang kedua adalah baptisan air. Ya. Nah, ini pelayanan yang tidak bisa diabaikan. Karena orang yang sudah percaya terima Yesus, dia harus pertama kali melangkah dengan iman dalam perbuatan, artinya dia harus terima baptisan air. Kemudian dia akan berkembang terus dalam iman sesuai dengan firman Allah, dan dia wajib untuk datang beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lainnya pada setiap hari Minggu ataupun pertengahan minggu adalah kebaktian wadah-wadah. Puji Tuhan. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, pertama tentang perjamuan Tuhan. Ya. Perjamuan Tuhan ini diperintahkan oleh Yesus. Saya ambil dari ayat ya Matius pasal yang ke-26. Saya bacakan saja ayatnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Nah, di sini dikatakan di mana engkau menghendaki
kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Di sini tidak ketara perintah dari Tuhan, tidak jelas. Tetapi kalau kita membaca ulang sekali lagi, ya, ayatnya dikatakan, di mana engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Perjamuan Paskah ada hubungannya dengan perjamuan Tuhan, ya. Di sini pada ayat ini kami mempersiapkan Paskah. Murid-murid Yesus mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Jadi tidak ada sesuatu yang dipersiapkan kalau memang tidak diperintahkan oleh Yesus Kristus. Jadi karena Yesus memerintahkan, ya, sedangkan murid-murid ini kembali lagi bertanya kepada Yesus, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah? Jadi dengan kata lain, Yesus sudah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mencari tempat di mana Yesus bersama-sama dengan muridnya mau merayakan Paskah, ya. Perayaan Paskah ini di dalam Perjanjian Lama yaitu berbicara tentang keluarnya bangsa Israel dari atau umat-umat Tuhan dari tanah Mesir. Ini berbicara tentang, ya, Mesir itu berbicara tentang dosa. Jadi berarti buat kita yang hidup sekarang ini, bagaimana dosa itu mesti keluar dari diri kita. Firman Allah berkata bahwa semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Jadi bagaimana dosa itu mesti keluar dari kehidupan kita orang percaya. Tidak lain, hanya Yesus sebagai juru selamat kita yang menebus dosa-dosa kita. Kedatangan Yesus ke dalam dunia mempunyai tugas yang khusus. Selain dia memberitakan kabar kesukaan, dia juga menjadi agen satu-satunya, ya, yang akan menjadi penebus dosa manusia. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Apa yang dia katakan? Ada 7 kata-kata, tapi saya ambil satu saja. Sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Ketika Yesus berkata di atas kayu salib, dia sudah melaksanakan tugasnya untuk mengampuni dosa-dosa kita semua. Jadi apabila kita percaya kepada Yesus Kristus, maka dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Dia. Sudah selesai masalah dosa itu. Kita, oleh sebab itu firman Allah katakan, kita tidak hidup di dalam dosa, berkecimpung di dalam dosa. Karena masalah dosa itu sudah diselesaikan oleh Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Itu tadi perintah yang pertama, kita harus memperingati perjamuan Tuhan. Kemudian yang perintah yang kedua, saya bacakan saja, ya. Matius pasal yang ke-28. Ini perintah untuk membaptiskan orang-orang yang baru percaya kepada Yesus Kristus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan Allah. Di antara perintah Tuhan, ya, untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan adalah perjamuan Tuhan. Dulu kami masih menggunakan istilah perjamuan suci, ya. Sekarang saya sudah rubah dengan kata perjamuan Tuhan, dengan maksud kata suci itu bisa mempengaruhi orang. Pada waktu kita terima perjamuan suci, berarti Tuhan menyucikan dosa kita. Bukan perjamuan suci yang bisa menyucikan dosa kita. Kematian Yesus di atas kayu salib, yang sebagai anak domba Allah, yang disiapkan oleh Allah untuk mati di atas kayu salib. Itulah darahnya tertumpah di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita.
Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau kita mau mengalami pengampunan, firman Allah katakan ada darah yang ditumpahkan. Dan bukan darah sembarangan darah di sini, tetapi benar-benar darah dari orang yang tidak pernah berbuat dosa. Berarti darahnya bersih. Darah itulah yang mampu mengampuni dosa-dosa kita semua. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Darahnya sudah menyucikan semua dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih, ya. Di sini dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, di sini Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan tiga. Jadi orang Kristen tidak menyembah kepada tiga Allah. Orang Kristen tetap menyembah kepada satu Allah. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang Allah itu Esa adanya. Rasul Paulus, Petrus dan lain-lain, banyak rasul-rasul berbicara tentang Allah itu Esa adanya. Jadi kita bersyukur kita mempunyai Allah yang memang Esa adanya. Dan hanya kepada Dia satu-satunya yang menjadi juru selamat buat kita semua. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya akan tambahkan sekali lagi tentang perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan kita adakan setiap bulan sekali kita adakan. Maksudnya apa? Kenapa mesti kita adakan sering kali? Sebab dengan kita memperingati kematian Kristus, kita tidak akan pernah lupa. Ya, sesering mungkin kita melakukan itu, kita tidak akan pernah lupa. Sehingga kita tidak terbuai dengan kesibukan kita, sehingga melupakan ya Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Harga seorang anak manusia, nyawanya Dia pertaruhkan. Oleh sebab itu Yesus sendiri tidak mau ada orang yang binasa. Dia menghendaki supaya semua orang bertobat, tinggalkan kehidupan yang lama, menerima Yesus Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka kita akan menerima kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Perjamuan Tuhan yang pertama itu boleh disamakan dengan Paskah yang diadakan oleh orang Israel. Ya. Ada tiga hal yang bisa dikatakan sama. Ya. Paskah itu diadakan untuk pertama hanya untuk umat Israel. Paskah di sini bukan artinya kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus itu dan kemudian disertai dengan kebangkitan. Kematian dengan Paskah. Paskah artinya kebangkitan. Sudah lewat itu kematian. 3 hari kemudian Dia bangkit. Itu yang disebut Paskah. Tetapi Paskah bangsa Israel adalah mereka keluar dari Mesir. Ya. Mesir ini bayangan dari dosa. Kita yang sudah terima pada Yesus, itu dosa-dosa sudah keluar dari kehidupan kita, sehingga kita dikatakan menjadi ciptaan yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah tidak lagi berkuasa memimpin kehidupan kita, tetapi yang baru, di mana ada peranan Roh Kudus, peranan Yesus, peranan firman Allah, itu yang selalu membina kita. Oleh sebab itu Yesus tidak mau dilupakan pengorbanannya. Yesus katakan, seberapa kali kamu memakan perjamuan Tuhan, kamu mengingatkan akan kematian. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ya. Jadi Paskah itu untuk umat Israel, sedangkan untuk gereja Tuhan yang sekarang ini adalah perjamuan Tuhan. Kemudian Paskah itu mempunyai arti pembebasan orang-orang Israel dari kekuasaan Firaun di Mesir. Tetapi buat
umat-umat Tuhan sekarang ini, perjamuan Tuhan itu berarti pembebasan dari dosa. Dosa tidak ada lagi di dalam hati, di dalam angan-angan kita. Itu sudah mesti dilakukan oleh Yesus, sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, dan kita sendiri juga harus menjaga kesucian hidup kita. Bukan oleh kekuatan kita sendiri, tetapi oleh Roh Kudus dan firman Allah yang selalu kita terima di dalam ibadah-ibadah pada hari Minggu atau pada pertengahan minggu. Saudaraku yang kekasih, ya, perjamuan Tuhan tidak dapat dilakukan secara kebiasaan, tradisi. Tapi perjamuan Tuhan itu harus dilakukan dengan segenap hati kita. Saya senang setiap pelayanan perjamuan Tuhan, pada waktu kita makan, kita terima perjamuan Tuhan, anak-anak Tuhan berdoa sungguh-sungguh. Mereka minta kepada Tuhan supaya mereka boleh senantiasa dikuduskan. Dan hanya firman Tuhan dan Roh Kuduslah yang bisa menguduskan, yang bisa menjaga hati kita tetap terpelihara di dalam kebersihan. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, Rasul Paulus disuruh oleh Tuhan untuk mengadakan perjamuan suci, perjamuan Tuhan, itu dari Tuhan sendiri, ya, dari Tuhan sendiri. Kalau saya baca di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-11 dan 12, bunyinya begini: sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Jadi di sini dikatakan bahwa dia menerima firman Allah, ya, dia menerima perintah untuk mengadakan perjamuan suci itu dari Yesus Kristus sendiri, ya. Tadi kita sudah baca di dalam Matius pasal yang ke-26, sekali lagi, ya, Matius pasal yang ke-26, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Perjamuan Paskah ini tidak ada hubungannya dengan perjamuan Tuhan. Jadi murid-muridnya disuruh oleh Tuhan untuk mempersiapkan perjamuan Tuhan. Jadi sudah jelas, ya. Dan ada beberapa hal, ya, yang menyebabkan kita tidak layak untuk terima perjamuan Tuhan, ya. Di sini dikatakan jika ada perpecahan di antara mereka, di antara kamu maksudnya, ya, ada akar pahit, kebencian, ya, saling tidak tegur sapa, itu disebut akar pahit, ya. Jika ada perpecahan di antara mereka atau antara murid-murid Tuhan, ya, ada akar pahit, ya, maka kita tidak layak menerima perjamuan Tuhan. Saya harap akar pahit ini jangan dipelihara, dibuang jauh-jauh, ya. Bukan hanya manusia tidak suka pada akar pahit. Siapa sih orang yang senang dibenci? Apalagi sesama kawan yang sudah lama begitu akrab, tiba-tiba ada satu masalah, kemudian kita mempunyai akar pahit, ya, benci. Harusnya sebagai orang percaya kita diajarkan untuk saling memaafkan. Seringkali saya katakan, orang Kristen paling pintar kalau memaafkan, mengampuni. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan teladan buat kita, ya. Saya tidak pesimis. Saya percaya walaupun kita masih belajar, mesti belajar untuk mengampuni,
kita terus belajar dan sampai akhirnya kita menjadi ahli dalam mengampuni. Saudara bisa berkata haleluya? Puji Tuhan. Saya percaya saudara berkata haleluya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak layak menerima perjamuan Tuhan jika tidak menghayati arti dari perjamuan Tuhan. Asal kita makan saja. Ya. Seperti orang Bulojo. Sebab perjamuan Tuhan itu dibagi rata. Roti untuk memperingati tubuh Tuhan, dan cawan yang berisi anggur itu untuk memperingati darah Tuhan. Semuanya dibagi rata. Ya. Jadi oleh sebab itu, di sini dikatakan kita tidak menghayati dari perjamuan Tuhan itu, asal makan saja, maka itu kita bersalah kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, ya, kita makan perjamuan Tuhan hanya untuk kepuasan jasmani. Ini pernah dialami oleh jemaat di Korintus. Kalau sudah baca di dalam Korintus pasal yang 10 sebelum pasal yang 11, saudara bisa membayangkan bagaimana suasana situ. Sebelum mereka makan perjamuan suci, perjamuan Tuhan, pada waktu itu termasuk dalam perjamuan suci, kalau saya menggunakan istilah perjamuan Tuhan, mereka mengadakan dulu jamuan kasih. Ini biasa, adakan dulu jamuan kasih, kemudian baru terima perjamuan Tuhan. Itu sudah merupakan hal yang biasa. Ya. Nah, terjadilah perpecahan di antara mereka. Kenapa perpecahan? Ya. Dalam perjamuan kasih itu ada orang yang miskin, ada orang yang kaya. Orang yang kaya makan apa yang dia bawa itu, tentu makan yang enak-enak yang dia bawa. Dia makan habisin itu. Tidak disisakan. Dia tidak mengingat, mereka tidak mengingat kepada jemaat Tuhan yang miskin. Jadi mereka tinggal melihat saja, ya. Begitu dan yang terjadi. Rasul Paulus melihat itu bukan pemandangan yang indah. Rasul Paulus kasih nasihat kepada mereka. Jangan kita mementingkan diri kita saja. Kita juga harus mengasihani kepada mereka yang miskin. Rasul Paulus tidak memuji jemaat di Korintus pada waktu itu, tapi justru dia mencela. Tidak ada kasih. Padahal Yesus sudah mengajar tentang kasih kepada jemaat Tuhan. Saya harap kita belajar tentang kasih. Kasih Kristus. Supaya kita bisa melayani kepada sesama kita. Ya. Kemudian yang keempat. Ya. Makan dengan tidak menghormati Allah dan sidang jemaat Allah. Ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Saya baca ini ayat ini ya. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Bunyinya demikian. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Karena orang yang kaya tidak memperhatikan orang yang miskin. Ya. Mereka makan dengan tidak menghormati Allah dan sidang jemaat Allah. Sidang jemaat Tuhan Allah itu ada orang-orang miskin. Kalau mereka tidak memperhatikan orang-orang miskin, berarti tidak memperhatikan Allah. Saudara ingat apa yang pernah diucapkan oleh Yesus? Kalau kita ya memperhatikan orang miskin, ya, waktu aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan. Waktu aku bertelanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian.
Itulah yang disabdakan oleh Yesus. Kalau tidak memperhatikan orang miskin. Ya. Jadi mata Tuhan ada pada orang miskin. Jadi kalau kita memperhatikan orang miskin itu tidak pernah tidak ada. Firman Allah kan, orang miskin itu selalu ada pada kamu, pada kita. Baik di tengah-tengah bangsa Indonesia maupun di tengah-tengah jemaat Tuhan, ada saja orang miskin. Dan kita harus memperhatikan mereka yang miskin. Ya. Kemudian yang kelima, ya, menyebabkan orang tidak layak untuk menerima perjamuan Tuhan. Yang kelima, makan dengan menghina anak-anak Tuhan yang miskin. Ya, tadi juga saya sudah singgung. Kita lewat saja, kita lanjutkan dengan yang ke-6. Makan dengan tidak dapat membedakan tubuh dan darah Tuhan. Ini kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Saya bacakan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan, ya, mana tubuh Tuhan, kita tidak bisa membedakan mana darah Tuhan. Saya mulai memerintahkan kita angkat roti. Itu roti lambang dari tubuh Tuhan. Bagaimana cara kita makan? Belum lagi diperintahkan terus sudah dimakan. Itu dengan kata lain tidak bisa membedakan mana makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Tetapi kalau kita minum sampai diperintahkan sama-sama, mari kita makan, mari kita minum sama-sama. Sebab sebelum kita makan, belum kita minum tubuh dan darah Tuhan, kita harus masing-masing harus datang kepada Allah, mengucap syukur kepada Allah. Ya, kita koreksi kehidupan kita. Adakah kita memiliki kasih? Adakah kita memperhatikan orang-orang yang miskin? Ataukah kita hanya mementingkan kepada diri kita sendiri? Ya, kita mesti menguji hati kita, baru kita terima perjamuan Tuhan. Kita sampai kepada yang ke-7. Masih hidup di dalam dosa, belum ada pengakuan. Ya, ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11, kita baca ayat yang ke-27 sampai kepada ayat yang ke-30. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Menguji diri sendiri, koreksi diri. Ya, aduh Tuhan ampuni. Kalau kita merasa aduh memang ada kekurangan, kelemahan, kita kata Tuhan ampuni, kuduskan. Saya mau terima perjamuan Tuhan. Biar Tuhan sucikan hati saya, dan saya mau terus Tuhan menjaga kesucian hidup ini. Itu harusnya ada kesungguhan daripada kita semua. Kalau tidak ada kesungguhan dari kita, Tuhan mana mau merubah hidup kita. Tuhan mau supaya tubuhnya ini, di mana kita mempunyai berkuasa untuk mengatur tubuh kita ini, tubuh Tuhan ini, maka Tuhan akan menolong kita. Dia akan memberikan mampu kepada kita. Roh Kudusnya memampukan kita untuk melakukan, supaya kita bisa memelihara kesucian tubuh Kristus yang ada, yang dipercayakan untuk kita memeliharanya. Puji Tuhan, ya. Yang terakhir, tidak ada penyelidikan hati. Penyelidikan hati ini memang penting, saudaraku, ya. Coba kita baca di dalam Mazmur 139, kita baca ayat yang ke-23. Ya. Bunyinya demikian. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah akan aku, dan kenallah pikiranku. Jadi pemazmur di sini dia meminta kepada Tuhan, ya Tuhan,
selidiki akan hatiku. Jadi dengan kata lain, kalau ada hal-hal yang tersimpan di dalam hatinya itu yang menyebabkan dia tidak layak untuk menghadap kepada Tuhan. Sebab kalau orang yang merasa beban untuk tidak layak dia menghadap kepada Tuhan, orang itu merasa begitu kecewa. Apalagi pada zaman Raja Daud memerintah Israel, ya. Seringkali mereka berikan nasihat kepada dia tuh, kalau ada orang yang berkata, mari kita ke rumah Tuhan, dia senang sekali. Nah, selama dia memerintah, dia selalu memperhatikan ibadah rumah Tuhan. Kalau rajanya saja begitu rajin, pasti ya rakyatnya akan mengikuti. Ya, bagaimana seorang bapak menjadi teladan buat anak-anak. Kalau bapak tidak memberikan teladan kepada anak, mungkin tidak diharap anak itu, ya, jangan diharap anak itu akan mengikuti bapaknya. Ya, puji Tuhan. Saya kira saya tidak akan berpanjang lagi di sini. Nah, kita akan berdoa dan nanti Ibu Gembala akan berdoa. Puji Tuhan. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku, yang mati dan bangkit naik ke surga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku, yang mati dan bangkit naik ke surga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Sembahyang buat saya selamanya, dan sembahyang buat saya selamanya. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Bagaimana Engkau mengajar kami untuk memperingati kematian-Mu yang kami lakukan dalam perjamuan Tuhan setiap bulan. Kami belajar bagaimana kami mesti mengindahkan tubuh-Mu dan darah-Mu yang kami minum, ya Tuhan, supaya ada berkat yang kami terima, bukan sebaliknya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menaungi umat-umat-Mu di mana saja mereka berada. Amin. Dalam kondisi kami tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi berkat firman Allah itu boleh mendatangi kami satu demi satu. Kami boleh mengamenkan firman-Mu Tuhan. Beginilah yang Allah buat bagi kami,
supaya kami orang berdosa dapat diselamatkan. Amin. Ajar kami teguh dalam Engkau. Kami setia, kami tinggalkan kehidupan kami yang lama. Dosa-dosa yang tersembunyi kami mau akui di hadapan Tuhan. Kuduskan kami, supaya hari demi hari ya Tuhan, kami terdapat indah di mata-Mu ya Bapa. Kami berdoa, hamba-Mu berbagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami berjuang Tuhan di tengah-tengah wabah corona ini Tuhan. Peliharakan umat-umat-Mu. Naungi dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan ajar kami takut kepada Engkau. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mengandalkan kuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau ada menyertai umat-umat-Mu. Cukupkan apa yang kami perlukan ya Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu memerintah dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Firman yang diberikan tidak sia-sia. Kami boleh menerimanya Tuhan. Kami boleh menerima firman-Mu. Pelajaran yang berharga bagi kami. Kami percaya itu berguna bagi kami ya Tuhan. Apabila kelak kami makan perjamuan Tuhan, kami boleh mengingat bahwa apa yang kami makan dan minum, kami harus menyelidiki hati kami lebih dulu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami terima firman dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang saudaraku yang kekasih, turunlah ke atasmu berkat, kasih sayang dan pemeliharaan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai pagi ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Semua berkata amin.